Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada baterai. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km. Membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui Gugus Tempur Laut Koarmada Kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana Perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu,
hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada baterai. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista.
Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam
formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di Suar Karang Unarang setelah diserahkan dari Geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat, dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas.
Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana Perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur,
dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN, memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASEAN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang
mencakup blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia, dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratray. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratray. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam
formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di Suar Karang Unarang setelah diserahkan dari Geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat, dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratray. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas.
Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur.
dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN, memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada
konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratray. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspur Lako Armada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspur Lako Armada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista.
Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspur Lako Armada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam
formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di Suar Karang Unarang setelah diserahkan dari Geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat, dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASEAN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas.
Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki,
Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN, memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratei. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana Perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara
sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratwe. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista.
Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam
formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di Suar Karang Unarang setelah diserahkan dari Geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas.
Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur.
dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN, memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu,
hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista.
Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratray. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam
formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di Suar Karang Unarang setelah diserahkan dari Geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratwe. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas.
Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur.
dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN, memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Barat. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1, Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada
konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratray. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista.
jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASEAN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam
formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di Suar Karang Unarang setelah diserahkan dari Geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas.
Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki,
Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN, memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu,
hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tembak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan katak marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di suar Karang Unarang setelah diserahkan dari geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista.
Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratay. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas. Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur Laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623, dan Kri Singa 651 dalam
formasi sejajar di Karang Unarang. Laksamana TNI Endra Hartono melalui situs resmi TNI menerangkan, pasukan pengibar bendera berasal dari Komando Pasukan Katak dan Marinir. Bendera merah putih dikibarkan tepat di Suar Karang Unarang setelah diserahkan dari Geladak Kri Ajak 653, ujar Endra Hartono dikutip Senin tanggal 18 Agustus. Selain prajurit TNI AL, kegiatan dihadiri tokoh adat setempat, masyarakat, dan kapal nelayan. Kehadiran mereka simbol kebersamaan menjaga kedaulatan negara. Laksamana perang ini mengatakan, upacara di perbatasan Laut Indonesia-Malaysia ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata negara melindungi kedaulatan maritim. Dengan menjaga Ambalat, kita bukan hanya menjaga garis batas, tetapi juga memastikan kekayaan Laut Indonesia dikelola untuk kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi, katanya. Operasi pengamanan perbatasan laut yang digelar Guspurla Koarmada II ini merupakan implementasi langsung dari arahan Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-80 RI, memperkuat persatuan bangsa, menegakkan kedaulatan, memberikan rasa aman bagi rakyat, serta membangun profesionalisme prajurit dan modernisasi alutsista. Jet siluman Rafale awasi Ambalat. Lemhanas, hubungan Prabowo dan PM Anwar selesaikan sengketa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memperkuat pertahanan laut, darat dan udara menjaga kekayaan di Indonesia terutama Blok Ambalat dan Natuna di tengah memanasnya isu pengelolaan Blok Ambalat. Baru-baru ini, lokasi penempatan jet tempur Silman Rafale buatan Prancis menjadi sorotan media asing termasuk Malaysia. Sebab letaknya di Skadron Udara 12 Lanut Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau dan Skadron Udara 1 Lanut Supadio, Pontianak. Khususnya Skadron Udara 1 menjadi sorotan. Bahkan spesifikasi Rafale membuat media di Malaysia kaget. Rafale bukan hanya cepat, tetapi juga fleksibel dalam menjalankan misi. Desainnya memadukan teknologi siluman dengan perangkat peperangan elektronik yang kuat, mampu berganti peran dari patroli udara, pengeboman, hingga pengintaian. Malaysia Defense Security Asia menilai, spesifikasi Rafale dan penempatan di Pontianak akan sangat strategis mengawasi Blok Ambalat. Sementara itu, hubungan kedua negara sempat memanas pekan lalu. Isu Ambalat sedikit bergeser atau berubah usai Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan menyebut wilayah maritim yang mencakup Blok ND6 dan ND7 sebagai Laut Sulawesi, dan bukan Ambalat. Blok North Deepwater Blok 6 dan 7, yang merujuk pada konsesi minyak dan gas yang diberikan pemerintah Malaysia kepada Shell asal Inggris untuk mengeksploitasi migas di Ambalat. Sementara Blok Ambalat Indonesia dikelola perusahaan minyak dan gas bumi asal Italia Eni tersebut. Meski memanas, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional S. Hasan Syazili menilai hubungan baik Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menjadi modal penting menyelesaikan potensi sengketa wilayah, terutama soal Blok Ambalat. Hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tentu itu akan menjadi modal dasar bagi penyelesaian berbagai potensi yang bisa menimbulkan persoalan, termasuk soal wilayah Ambalat, kata S. Senin tanggal 11 Agustus tahun 2025. Sementara itu, Prabowo juga menegaskan, tetap menempuh cara damai dan diplomasi untuk mengelola bersama-sama Blok Ambalat. Indonesia resmi menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mengoperasikan rudal balistik taktis modern, KHN buatan Turki. Penempatan rudal ini dilakukan diam-diam di Kalimantan Timur, dekat ibu kota negara IKN Nusantara. Langkah ini dinilai mengubah keseimbangan kekuatan militer di kawasan dan berpotensi memicu perlombaan senjata. ASN, rudal KHN memiliki jangkauan 280 km, kemampuan serangan presisi, serta mobilitas tinggi untuk operasi tambak lari. Penempatan di Kaltim dipilih karena faktor keamanan, posisi strategis menghadap jalur laut utama, dan peran sebagai pusat pemerintahan baru. Pengerahan ini mencerminkan pergeseran strategi pertahanan Indonesia dari defensif menjadi pencegahan aktif, sekaligus memperkuat hubungan dengan Turki dan mengurangi ketergantungan pada Baratray. Namun pengamat militer Singapura, Redzwan Rahmat, menilai langkah ini sangat strategis namun berpotensi memicu perlombaan senjata di ASN. Menurutnya, posisi Kalimantan Timur dipilih karena aman dari serangan langsung, tetapi sekaligus berada di titik strategis, menghadapi jalur laut internasional dan Laut Cina Selatan yang memanas.
Rudal Han mampu menyerang dengan presisi hingga jarak 280 km, membuat tetangga regional kini harus meninjau ulang kekuatan militer mereka. Ambalat Meradang, 4 Kri, pasukan Katak Marinir Kepung Karang Unarang dipimpin Laksmana Perang. Meski Presiden Prabowo tak mau terpancing dengan politik pecah belah warisan penjajah, memilih diplomasi dengan Malaysia menyelesaikan konflik Ambalat, namun militer Malaysia dibuat meradang. Sebab TNI Angkatan Laut melalui gugus tempur laut Koarmada kedua justru mengerahkan pasukan tempur di Karang Unarang tepat di suar penanda perbatasan Malaysia dan Blok Ambalat. TNI menggelar upacara pengibaran bendera merah putih di Karang Unarang, perairan Ambalat, Laut Sulawesi, Minggu, tanggal 17 Agustus tersebut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan RI. Dipimpin Komandan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Endra Hartono, yang bertindak sebagai inspektur upacara di atas Kri Ajak 653. Ajak 653 tidak sendirian, ada Kri Sidat 851, Kri Badik 623,